Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Fadila dengan NIM 2321007 dari kelas AKT 6A akan mempresentasikan manajemen strategi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembahasan. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk memahami proses penyusunan strategi bisnis secara sistematis, lalu menjelaskan keterkaitan antara analisis lingkungan, perumusan strategi, pemilihan strategi, dan evaluasi kinerja. Lalu menunjukkan penerapan konsep manajemen strategi melalui studi kasus perusahaan. Materi yang akan dipresentasikan yang pertama ada materi analisis lingkungan industri dengan Porter's Five Forces, lalu analisis SWOT dan matrix TOWS. Yang ketiga ada strategi bisnis, dan yang terakhir balance scorecard. Gambaran umum, proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama yaitu analisis lingkungan industri dengan Porter's Five Forces, lalu yang kedua analisis internal dan eksternal, SWOT dan matrix TOWS, lalu yang ketiga perumusan dan pemilihan strategi, strategi bisnis, generik strategi Porter, dan yang terakhir implementasi dan evaluasi strategi balance scorecard. Jadi bisa dilihat dari keempat materi ini membentuk satu alur yang akan dimulai dari proses analisis hingga evaluasi strategi. Analisis lingkungan industri dengan Porter Five Forces. Porter's Five Forces merupakan model analisis yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk mengidentifikasi tingkat persaingan dalam suatu industri melalui 5 kekuatan kompetitif yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Tujuan Porter's Five Forces ini yaitu menerapkan analisis tingkat persaingan dalam suatu industri untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas industri, untuk membantu perusahaan menentukan posisi kompetitif yang tepat, dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Pada contoh sederhananya yaitu di dunia industri smartphone, yaitu Apple. Apple tidak hanya bersaing dengan Samsung dan Xiaomi sebagai kompetitor langsungnya. Apple juga harus memperhatikan perkembangan teknologi, daya tawar konsumen, serta pemasok komponen yang dapat mempengaruhi biaya maupun proses produksinya. Jadi, sebelum menentukan strategi bisnis, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kondisi industri. Dengan begitu, strategi yang dipilih akan sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi. Analisis SWOT, matriks, dan TOWS. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaannya, sedangkan matriks TOWS itu mengubah hasil analisis tersebut menjadi alternatif strategi yang dapat diterapkan. Nah, SWOT ini ada 4 komponen yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Lalu analisis di perusahaan itu nggak bisa dilihat hanya dari analisis SWOT. Jadi harus membutuhkan matriks TOWS untuk mengubah analisis ini menjadi alternatif strategi yang bisa diterapkan. Karakteristik SWOT dan matriks TOWS. Ya, karakter dari SWOT dan matriks TOWS ini yaitu untuk mengintegrasikan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal yang untuk mempengaruhi perusahaan, membantu perusahaan menyusun berbagai alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi, dan menjadi dasar dalam proses perumusan sebelum perusahaan menentukan strategi kompetitif. Nah, untuk contoh sederhananya bisa dilihat dari perusahaan Aqua. Aqua memiliki kekuatan berupa merek yang kuat, kualitas produk yang terpercaya, serta jaringan distribusinya luas di seluruh Indonesia. Namun Aqua juga punya kelemahan, yaitu harganya relatif lebih mahal dibandingkan beberapa merek air minum lainnya. Untuk dari sisi eksternal, peluang muncul karena banyaknya masyarakat itu sadar betapa pentingnya mengonsumsi air minum yang aman dan berkualitas. Sedangkan ancamannya itu berasal dari persaingan yang semakin ketat karena adanya isu lingkungan terkait penggunaan kemasan plastik.
Nah, berdasarkan kondisi tersebut, bisa mengikuti tabel yang ada di tengah itu strategi SO-nya. Berarti Aqua ini memanfaatkan kekuatan merek dan jaringan distribusinya untuk memperluas pangsa pasar. Lalu strategi WO-nya itu dilakukan dengan menghadirkan ukuran kemasan yang lebih ekonomis agar menjangkau lebih banyak konsumen. Lalu strategi ST-nya mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mempertahankan keunggulan mereknya. Dan yang terakhir, strategi WT-nya itu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan memperluas program daur ulang kemasan. Strategi bisnis. Setelah perusahaan sudah memperoleh alternatif strategi dari hasil analisis Porter Five Forces, SWOT, dan Matrix, perusahaan juga bisa menentukan strategi yang paling sesuai untuk diterapkan pada tahap ini. Strategi bisnis ini bisa menjadi pedoman dan memilih strategi kompetitif melalui generik strategi Porter, yaitu ada 3 strategi bisnis selanjutan. Yang pertama ada cost leadership, yaitu strategi yang berfokus pada efisiensi biaya, sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Contohnya seperti Walmart, yang mampu menawarkan harga rendah karena memiliki rantai pasok yang efisien serta skala operasional yang sangat besar. Lalu yang kedua, differentiation, itu fokus perusahaannya kepada nilai tambah dan inovasi. Jadi karakteristiknya itu tidak bersaing, via-nya harga murah, unggul pada desain premium, keamanan data, OS eksklusif, dan integrasi ekosistem. Contohnya ada di perusahaan Apple. Lalu yang terakhir ada strategi, fokus differentiation. Itu strategi yang memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu, sehingga perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan konsumennya secara lebih spesifik. Contohnya kayak Ferrari, yang hanya menyasar segmen pasar premium dengan produk yang eksklusif. Baru materi yang keempat, ada strategi kinerja, balance scorecard. Balance scorecard ini tuh sistem manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian tujuan strategi serta ukuran kinerja yang seimbang antara aspek keuangan dan non-keuangan. Balance scorecard memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keberhasilan organisasi melalui 4 perspektif utama. Jadi menurut Hadi, balance scorecard itu fungsinya adalah alat implementasi sekaligus pengendalian strategi sehingga perusahaan bisa memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan dengan tujuan yang strategis. Di balance scorecard sendiri ada 4 perspektif, yaitu yang pertama ada financial perspective. Financial perspective ini fokusnya pada pencapaian target tujuan keuangan perusahaan. Seperti indikatornya yaitu pertumbuhan pendapatan, laba bersih, return on investment, return on equity, dan efisiensi biaya. Lalu yang kedua, perspektif customer yang melihat gimana perusahaan mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada internal business process perspective. Fokus pengukurannya yaitu mengukur efektivitas proses bisnis, kualitas produk, serta inovasi dilakukan perusahaan. Yang terakhir, ada perspektif learning and growth perspective, yaitu bagaimana perusahaan mengembangkan potensi karyawan, teknologi, serta kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi. Jadi keempat perspektif ini tuh saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, proses bisnis akan menjadi lebih baik. Proses yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Untuk integrasi materi, keempat materi tersebut saling berkaitan dan membentuk satu proses manajemen strategi. Prosesnya dimulai dari Porter Five Forces, lalu dianalisis ke dalam SWOT matrix, lalu dirumuskan untuk memilih strategi kompetitif dengan generik strategi Porter dan diimplementasikan dan
mengevaluasi strategi ke dalam balance scorecard hingga mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Studi kasus IKEA. Latar belakang IKEA merupakan perusahaan retail furnitur terbesar di dunia yang menyediakan produk rumah tangga fungsional berkualitas dengan harga terjangkau. Didirikan pada tahun 1943, IKEA beroperasi melalui sistem waralaba dengan sekitar 604 galeri di 63 negara. Permasalahannya, penjualan turun 2 tahun berturut-turut di tahun fiskal 2024 dan 2025 menurut laporan. Lalu, akibatnya strategi penurunan harga 10%. Lalu, permasalahan kedua adalah ketergantungan tinggi pada pasar Eropa. Yang ketiga, ada persaingan digital meningkat melalui e-commerce lintas negara, Wayfair, dan pasar furnitur global menyusut. Yang terakhir, ada tuntutan transformasi omnichannel dan keberlanjutan. Target climate positif 2030. Analisis kasus dari IKEA yang pertama, menurut berdasarkan materi Porter's Five Forces, ringan dan daya tawar pembeli tinggi. Banyak alternatif sensitif harga, hambatan masuk sedang, dan ancaman substitusi. Lalu materi SWOT Matrix TOWS. Itu IKEA memiliki beberapa kekuatan seperti merek global yang kuat, jaringan gerai yang luas, serta basis pelanggan yang loyal. Namun IKEA juga mempunyai kelemahan yaitu ketergantungan terhadap pasar Eropa dan transformasi digital yang masih perlu ditingkatkan. Dari sisi peluang, IKEA itu memanfaatkan pertumbuhan layanan digital dan meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Untuk materi generis strategi Porter, menurut saya IKEA itu tetap menggunakan kombinasi cost leadership dan differentiation. IKEA itu menawarkan harga yang terjangkau, tetapi di saat yang sama juga mempertahankan keunikan desain produknya. Yang terakhir ada di balance scorecard. Keberhasilan strategi itu bisa diukur dengan balance scorecard, baik dari sisi keuangannya, pelanggan, proses bisnis, maupun pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Jadi keempat konsep tersebut saling melengkapi dalam menganalisis kondisi IKEA secara menyeluruh. Rekomendasi solusinya yaitu yang pertama, melakukan akselerasi digital dan omnichannel. Yang kedua, diversifikasi pasar geografis. Dan yang terakhir, solusinya yaitu melakukan diferensiasi berbasis keberlanjutan dengan mempertahankan produk keberlanjutan. Untuk langkah implementasinya bisa dilakukan yang pertama, tahap pertama 1 hingga 12 bulan untuk memperluas rencana dan order points-nya serta meningkatkan layanan digital, terutama e-commerce BNPL. Lalu yang tahap keduanya untuk di 1 hingga 2 tahun itu yaitu melakukan investasi sourcing regional di pasar baru. Lalu meluncurkan lini produk sirkular. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu evaluasi via balance scorecard untuk melihat apakah sudah mencapai tujuan atau belum dan menyesuaikan strategi harga per pasar. Alasan pemilihannya juga yaitu untuk memanfaatkan kekuatan IKEA, yaitu merek global, skala operasi, dan basis pelanggan yang loyal, serta menjawab isu strategi utama seperti ketinggalan digital, ketergantungan pasar Eropa, dan persaingan harga. Selaras dengan strategi best value, IKEA yaitu kombinasi cost leadership sama differentiation, lalu mudah diukur melalui balance scorecard sehingga implementasi kinerja dapat dievaluasi secara struktur. Sekian untuk penjelasan materinya. Ada pertanyaan? Sore, pertanyaan saya, jika suatu perusahaan memiliki banyak kekuatan tetapi lingkungan industrinya sangat kompetitif, mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan
diprioritaskan kondisi eksternal atau kondisi eksternal. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Hiza. Jika suatu perusahaan memiliki banyak kekuatan tetapi lingkungan industrinya sangat kompetitif, mana sebaiknya lebih diprioritaskan kondisi internal atau kondisi eksternal? Menurut saya, dua-duanya sama-sama penting, jadi tidak bisa memilih salah satu saja, soalnya kalau perusahaan hanya punya kondisi internal, tetapi tidak memahami kondisi persaingan di luar, strategi yang dibuat bisa saja tidak relevan dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, kalau perusahaan sudah tahu ada banyak perusahaan di luar, tapi kemampuan internalnya belum siap, peluang itu bisa sulit dimanfaatkan. Makanya manajemen strategi, analisis lingkungan eksternal dan kondisi internal ini harus saling melengkapi perusahaan. Lalu melihat dulu bagaimana kondisi industrinya, lalu mencocokkan dengan kekuatan serta kelemahan yang dipunyai. Dari situ bisa dilihat strategi yang tepat untuk untuk hal tersebut. Jadi bukan memilih mana yang lebih penting, tapi bagaimana keduanya bisa diselaraskan agar perusahaan punya keunggulan bersaing. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, mengapa IKEA memilih kombinasi cost leadership dan differentiation, bukan hanya salah satunya? Apakah jika memiliki satu strategi akan berdampak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafael. Mengapa IKEA memiliki kombinasi cost leadership dan differentiation bukan hanya salah satunya? Apakah jika memilih salah satu strategi akan berdampak? Menurut generik strategi Porter, perusahaan itu memperoleh keunggulan bersaing melalui cost leadership, differentiation, dan fokus strategi. Pada IKEA, strategi yang dipilih adalah kombinasi cost leadership dan differentiation, karena perusahaan ini ingin menawarkan harga yang terjangkau tanpa menghilangkan nilai tambah dari produknya. Efisiensi biaya itu dilihat dari melalui konsep flat pack, rantai pasok yang efisien dan skala operasi global. Sedangkan diferensiasi itu diwujudkan melalui desain yang khas Skandinavia, pengalaman belanjanya, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi kayak itu hanya berfokus pada satu strategi akan ada konsekuensinya. Semisalnya hanya menerapkan cost leadership saja bisa membuat IKEA kehilangan keunikan produknya. Sedangkan untuk mengandalkan diferensiasi aja beresiko meningkatkan biaya yang kurang kompetitif. Karena itu, kombinasi kedua strategi tersebut mempertahankan daya saing sekaligus memiliki identitas yang kuat di pasar. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu Porter Five Forces digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dan kondisi lingkungan industri sebagai dasar penyusunan strategi. SWOT dan Matrix membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta menghasilkan alternatif strategi yang sesuai. Kesimpulan yang ketiga, strategi bisnis generik strategi Porter menjadi pedoman dalam memilih strategi kompetitif yang paling tepat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dan kesimpulan yang terakhir, Balance Scorecard digunakan untuk mengimplementasikan dan mengukur serta mengevaluasi keberhasilan strategi melalui 4 perspektif kinerja. Jadi keempat materi saling terintegrasi dalam proses manajemen strategi, mulai dari analisis lingkungan, perumusan strategi, pemilihan strategi, hingga evaluasi kinerja perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga untuk Pak Nanda. Terima kasih telah memberikan kita kesempatan untuk menguji kemampuan kita dalam memahami materi-materi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan di sini saya Ahmad Syabana dengan NIM 2321012. Saya berasal dari kelas KKT 6A, akan menjelaskan tentang analisis lingkungan, kapabilitas internal, dan strategi dalam mempertahankan keunggulan dalam bersaing. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawa kasus MiHoYo. Baik, selanjutnya ada agenda dan tujuan saya melakukan presentasi ini. Jadi di tujuan presentasi ini tidak lain untuk saya sendiri, untuk menguji kompetensi saya untuk memahami materi-materi yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai manajemen strategik. Dan untuk materi yang akan digunakan ada strategi arsitektur fondasi, ada pastel, ada five force, dan SWOT. Serta saya akan membawakan studi kasus perusahaan yang lumayan niche atau spesifik. Baik, berikut adalah konsep map. Di bagian pertama, kita akan fokus membahas mengenai Porter's Five Force tentang persaingan industri. Selanjutnya ada General Strategic, yaitu strategi umum. Ada Structure Follow atau struktur organisasi. Ada implementasi, ada keunggulan bersaing jangka panjang, serta performa dari perusahaan. Nah, baik. Yang paling pertama, kita membahas tentang strategi fondasi perusahaan. Arsitektur strategi anggapannya adalah blueprint yang menghubungkan visi jangka panjang perusahaan dengan kemampuan perusahaan secara sistem, proses, dan sumber daya manusia untuk mengeksekusi strategi secara efektif. Jadi, simpelnya, arsitektur strategi adalah tak yang mengubah ide besar menjadi aksi yang nyata. Dengan tujuan menyelaraskan semua elemen untuk mencapai satu tujuan secara baik efektif dan efisien. Arsitektur strategi dibangun di atas 3 pilar yang saling terhubung. Pertama, menetapkan strategis melalui visi dan misi masa depan, mengidentifikasi kapabilitas inti, suatu bidang untuk memenangkan persaingan antar perusahaan, serta memastikan fondasi terpenting, yaitu good corporate governance. Nah, jika bisa dibandingkan dengan suatu bangunan, GCG ini fondasi yang sangat krusial pada saat pembangunan terjadi. Tanpa ada fondasi yang kuat, otomatis sebuah bangunan rubuh. Dan begitu juga dengan sebuah perusahaan. GCG yang bertindak sebagai fondasi, jika tidak kuat, maka dapat merubuhkan suatu perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang PES Pro, atau PES lane. Bagian P itu political, E economic, S social, T technological, L legal, and E environment. Di bagian political sendiri yaitu pergerakan politik dari negara asal, perusahaan, atau dari negara lain. Misalnya dari negara Amerika yang menerapkan sebuah regulasi pada platform-platform mereka, dan kita yang masih mengikuti platform tersebut mau nggak mau harus ikut regulasi yang ditetapkan oleh Amerika. Selanjutnya ada pihak ekonomi, yaitu ekonomi dari perusahaan itu sendiri atau masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini lumayan luas, artinya ini bisa menjadi calon konsumen atau calon target kita. Kita bisa tahu atau mencari tahu tentang kemampuan ekonomi mereka. Selanjutnya ada sosial, ada identitas perilaku dan karakteristik masyarakat sekitar. Ada teknologikal, yaitu teknologi dan infrastruktur yang dapat membantu atau menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya ada legal, hukum dan regulasi setempat, yang setiap perusahaan wajib untuk mengikutinya. Di bagian environment atau lingkungan, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga dan serta mencari tahu kondisi lingkungan yang mereka tetapkan sebagai lokasi bisnis itu optimal atau tidak. Nah, itu bagian dari environment dan keseluruhan dari PESTEL. Baik, di slide selanjutnya ada strategi tingkat bisnis dan keunggulan kompetitif. Ini berfokus pada Porter's Five Force. Jadi,
ada competitive rivalry, ada threats of new entrants, ada bargaining power of buyers atau supplier. Setelah itu ada trade of substitutes. Nah, ini maksudnya apa ini satu-satu jika dijelaskan. Yang pertama di competitive rivalry itu persaingan antar perusahaan. Misalnya nih, kalian adalah seorang pebisnis yang mendirikan kafe kekinian. Dan ternyata setelah kalian cari tahu, ada juga kafe kekinian yang punya tema yang sama dengan kalian, menjual dengan produk yang sama. Yang membedakan mungkin lokasi. Dan itu adalah persaingan antara kalian dengan kafe kekinian itu. Selanjutnya ada trade of new entrants. Nah, yang ini perbedaannya adalah pendatang baru. Misal kalian di lingkungan yang sama, bisnis kafe kalian sudah berjalan cukup lama, ternyata muncul kafe kekinian yang baru. Mereka membawakan tema yang lebih fresh dan mungkin produk yang lebih murah. Dan itu ancaman yang cukup besar. Selanjutnya bargaining power. Buyers atau supplier. Jadi maksudnya ini kemampuan untuk bernegosiasi dari pihak konsumen dan pihak supplier. Dari pihak konsumen, misal kalau mereka punya negosiasi yang lebih kuat daripada perusahaan, maka harga, keputusan, dan mungkin reputasi itu sangat tergantung dengan puas atau tidaknya konsumen. Begitupun juga dengan supplier. Selanjutnya ada trade of substitutes. Ini punya arti ancaman tergantikan oleh perusahaan lain atau mungkin perusahaan lain memiliki produk yang sama sehingga produk kita bisa tergantikan. Di tahap selanjutnya ada SWOT. Di sisi S ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Jadi, strength sendiri melambangkan suatu kekuatan atau kelebihan dari perusahaan. Dan untuk weakness adalah kelemahan dari perusahaan. Opportunity adalah kesempatan yang terbuka untuk perusahaan. Dan threat, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Baik, jika berhubungan dengan kasus yang sebelumnya tentang kafe, kita juga akan menggunakan itu sebagai contoh. Misal, kekuatan terbesar dari kafe kalian adalah desainnya. Desainnya sangat eye-catching dan kekinian untuk menarik pihak-pihak Gen Z nih seperti kita. Itu adalah strength dari kafe kalian. Bagaimana dengan weakness? Anggap weakness kalian itu ada dua. Yang pertama di lokasi, dan yang kedua adalah harga. Kalian membawakan desain yang eye-catching tentu juga memiliki dampak lainnya, yaitu harganya. Selanjutnya ada opportunity. Ini kesempatan untuk terbuka perusahaan, tapi kalau misalnya ini kafe, ini adalah bagaimana kesempatan kalian dalam membesarkan nama kafe kalian atau menggayat lebih banyak konsumen. Untuk ancaman sendiri, misal di bidang kafe kekinian, ancamannya tidak lain tidak bukan. Yang pertama, mungkin kalau supplier kalian dari luar negeri itu adalah mata uang. Dan ancaman yang lebih nyata lagi adalah dari kafe kekinian lain. Itu adalah contoh dari SWOT bagian threat. Baik, selanjutnya ada integrasi materi. Yang pertama ada fondasi, visi, dan misi. Setelah itu berlanjut ke postal, ke SWOT, five force, dan implementasi strategi. Jadi ini maksudnya bagaimana? Di saat kalian bersiap untuk membangun sebuah entitas baru, fondasi perlu ditingkatkan sekuat-kuatnya. Dan tahap pertama untuk membuat fondasi ya visi dan misi. Visi itu berfokus pada pandangan jangka panjang, dan misi adalah perusahaan seperti apa yang kalian inginkan. Bagaimana perusahaan kalian berjalan itu masuk ke misi. Dan postal yang sebelumnya sudah dijelaskan, kita menganalisis tentang faktor eksternal yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Dan SWOT, kita perlu mengetahui apa kelebihan dari entitas yang kita buat, atau badan yang kita buat. Kita juga perlu tahu kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang kerap akan melanda bisnis yang sedang kalian buat. Selanjutnya adalah five force. Five force ini mungkin dari perspektif saya sendiri adalah bagaimana kalian bisa menyusun strategi dari data-data atau pengalaman yang sudah kalian analisis menggunakan strategi atau teori five force. Selanjutnya, kita gabungkan semuanya. Dari yang postal, dari yang SWOT, dari five force, dengan
begitu banyak informasi yang sudah disediakan oleh teori-teori tersebut, kita dapat menyusun strategi yang dapat diimplementasikan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Untuk studi kasus sendiri, saya membawa perusahaan luar negeri, lebih tepatnya perusahaan yang berdiri di Tiongkok, yaitu MiHoYo. Ini adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan game online. Untuk profil perusahaan sendiri, berdiri sejak tahun 2012, dan MiHoYo ini adalah raksasa game online. Namun, di lingkungan gaming, MiHoYo ini lumayan underrated atau namanya kurang didengar. Untuk produk pertama, mungkin kalian pernah dengar Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan Triple Z. Nah, untuk permasalahan sendiri, kenapa saya sampai membawa kasus MiHoYo, yang pertama itu ada penolakan dan kontroversi sebelum merilis game. Jadi, pada tahun 2020, sebelum MiHoYo merilis Genshin Impact, itu mendapatkan penolakan yang sangat besar pada khalayak gamer, pada khalayak umum lebih tepatnya. Ya, mereka tidak bisa menerima, dan juga kontroversi kalau game yang mau dirilis ini ada plagiarisasi dengan game yang sebelumnya sudah terkenal, sehingga mendapatkan penolakan hingga kecaman. Dan di permasalahan selanjutnya yang menarik perhatian saya sampai membawa studi kasus MiHoYo adalah betapa bergantungnya perusahaan ini pada komunitas game mereka sendiri. Dan selanjutnya lagi, sengitnya rivalitas antar perusahaan di bidang serupa. Jadi topik yang saya bawakan ini niche atau sangat spesifik. Namun bagian yang sangat spesifik ini ternyata sengit banget persaingannya antar perusahaan. Padahal ini sesuatu yang sangat niche pada dunia bisnis. Baik, di slide selanjutnya ada analisis. Di sini sudah tersedia kategori-kategori yang materi-materi yang berhubungan dengan sebelumnya sudah dibahas. Di sini ada komponen-komponennya dan keterangan dari kemungkinan yang akan terjadi. Di bagian pertama, di politik ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah misal subsidi atau marketing yang dilakukan secara sukarela oleh pemerintah. Ini masuk bagian peluang. Untuk teknologi itu sendiri yaitu fitur cross platform. Maksudnya apa? Maksudnya mereka yang bermain di handphone juga bisa bermain di laptop, juga bisa bermain di PlayStation. Itu adalah cross platform dan itu masuk kategori peluang dan bisa juga masuk kategori kekuatan. Di bagian kategori 5 Force sendiri, saya ingin membahas sedikit tentang oh, habis 20 menit ya. Baik, izin selanjutnya di kategori SWOT, kita harus membahas sedikit tentang kekuatan. Kekuatan dari perusahaan ini ada intellectual property atau IP. Kalau bahasa Indonesianya, haki. Jadi maksudnya ini tentang bagaimana cara mereka mendesain suatu game atau mendesain karakter itu menjadi kekuatan terbesar pada perusahaan ini. Baik, mungkin itu saja untuk bagian SWOT. Selanjutnya ada di arsitektur fondasi atau strategi. Jadi, di struktur perusahaan ini, kepemimpinan dipegang 100% atau mungkin 90% lah ya, oleh owner atau pemegang perusahaan. Jadi, semua visi dan misi, semua strategi, semua implementasi dari strategi tersebut sudah ditentukan oleh owner dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, bisa dibilang kepemimpinan perusahaan ini adalah otoriter. Baik, selanjutnya ini adalah solusi strategis, ada tindakan implementasi, dan alasan mengapa saya memilih jawaban tersebut. Di perilisan update game terjadwal, ini maksudnya untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Mengingat MiHoYo sendiri memiliki banyak game yang sudah dirilis, dan permasalahan utamanya adalah game-game ini memiliki komunitas dan konsumen yang sama. Perusahaan harus mengupdate game yang sesuai dengan traffic atau tren tentang game mana yang saat ini sedang naik daun dan game mana yang saat ini sedang menurun
trafficnya. Itu perlu disusun jadwalan. Mengapa? Agar di saat game yang memiliki traffic, memiliki tren, atau baru saja update, itu tidak bertabrakan dengan game lain dengan traffic yang sama. Agar kedua game ini masing-masing memiliki momentumnya sendiri dan tidak mengambil momentum dari game lain. Mengingat semua konsumennya adalah komunitas yang sama. Selanjutnya ada optimalisasi setiap game. Mengapa? Karena game-game yang dirilis atau produk-produk yang dirilis itu cukup berat. Jadi, perusahaan disarankan untuk mengompres file. Ngompres itu ya tinggalkan mengubah ukuran file yang awalnya besar menjadi lebih rendah agar masih optimal dan dapat dimainkan di kalangan device low end luas lagi. Baik, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Permisi Kak, saya mau bertanya, Ya. dari sekian banyak perusahaan yang dapat digunakan, mengapa Kakak memilih perusahaan ini menjadi studi kasus? Dari perspektif saya sendiri, yang paling utama mengapa memilih perusahaan ini karena ingin beda. Itu saja. Dan yang kedua, dari perspektif luar, karena perusahaan ini menurut saya lumayan menarik. Mereka adalah raksasa, benar-benar raksasa di bidangnya. Saya ada membaca beberapa artikel tentang game dengan pendapatan terbesar, dan game ini adalah nomor satu. Perusahaan yang dihasilkan, game yang dihasilkan perusahaan ini adalah nomor satu jika dibandingkan dengan pendapatan. Itu menarik perhatian saya sehingga ingin membawakan kasus dari perusahaan ini di materi webinar saat ini. Nah, selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Permisi Kak, saya mau Mhm. seperti apa strategi marketing Mihoyo agar yang khalayak umum tertarik dan bukan hanya gamer. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi strategi marketing itu pengiklanan yang luas atau agresif. Dari yang saya baca, 50% biaya pengembangan itu berfokus pada marketing. Marketingnya agresif, mereka membayar uang yang cukup besar kepada konten-konten kreator atau mungkin iklan-iklan yang tersebar luas di Google, YouTube, dan sosial media lain. Itu adalah strategi mereka. Mereka mencoba menggait khalayak umum agar tertarik dengan game yang mereka sampaikan. Agar bukan cuma gamer yang tertarik pada produk ini. Baik, itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan sendiri, yaitu analisis Pesel membantu perusahaan membaca lingkungan sebelum bergerak. Quarter 5 itu menunjukkan tingkat persaingan game di bidang yang serupa. Dan IP itu menjadi kekuatan terbesar perusahaan. Struktur organisasi utamanya berfokus pada visi dan misi owner, tidak dapat diganggu gugat. Itu adalah kesimpulan dari fondasi arsitektur perusahaan yang saya jadikan studi kasus. Baik, berikut ada referensi utama. Ada dari Porter tentang Five Force-nya dan Business Apps tentang berita-berita yang saya dapatkan, yang saya bawakan tentang game-game yang dirilis oleh perusahaan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita Sudah di penghujung halaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf jika misal ada informasi yang salah atau saya penyampaiannya kurang tepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novia Fitriani dengan NIM 2321021 dari kelas AKT 6A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana sebuah strategi bisnis sebenarnya tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan dievaluasi secara berkelanjutan agar memberikan hasil bagi perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman, saya menggunakan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk sebagai contoh perusahaan yang sedang mengalami perubahan strategi dari pertumbuhan agresif menuju efisiensi dan profitabilitas. Tujuan presentasi melalui pembahasan ini, saya ingin menunjukkan bahwa strategi bukan sekedar dokumen yang dibuat oleh manajemen, kemudian disimpan di dalam perusahaan. Strategi merupakan proses yang terus bergerak mulai dari menentukan arah perusahaan, memilih tindakan yang tepat, menjalankan tindakan tersebut hingga mengukur apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan harapan. Karena itu, fokus utama presentasi ini bukan hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut digunakan dalam praktek bisnis nyata. Gambaran umum materi, keempat materi yang saya bahas sebenarnya bukan topik yang berdiri sendiri. Hubungannya dapat diibaratkan seperti sebuah siklus yang terus berputar. Perusahaan terlebih dahulu menentukan kemana mereka ingin pergi, kemudian memutuskan cara untuk sampai ke sana. Setelah itu, menjalankan keputusan tersebut, dan pada akhirnya evaluasi apakah arah yang dipilih sudah benar. Jika hasil evaluasi belum sesuai harapan, maka perusahaan kembali memperbaiki strategi dan memulai siklus tersebut dari awal. Inilah alasan mengapa manajemen strategi sering disebut sebagai proses yang berkelanjutan. Materi pertama, pada tahap awal, tantangan terbesar perusahaan sebenarnya bukan bagaimana memperoleh keuntungan, melainkan menentukan arah yang ingin dicapai. Banyak perusahaan gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang yang jelas. Disinilah peran manajemen strategi sebagai kompas perusahaan. Seluruh keputusan investasi, pemasaran, hingga pengembangan produk harus mengarah pada tujuan yang sama. Oleh karena itu, seseorang angkutan modern juga tidak lagi hanya berperan sebagai pencatat transaksi, tetapi ikut terlibat dalam membantu manajemen mengambil keputusan strategi. Sebagai contoh, pada kasus Goto, setelah merger antara Gojek dan Tokopedia, perusahaan memilih tujuan untuk membangun ekosistem digital terbesar di Indonesia yang menghubungkan layanan transportasi, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital dalam satu platform. Tujuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam berbagai keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, seperti pengembangan GoPay, integrasi layanan antara aplikasi, hingga kerjasama dengan berbagai mitra strategis. Hal ini menunjukkan bahwa visi dan tujuan perusahaan bukan hanya sekedar mempertanyakan formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah bisnis perusahaan. Setelah perusahaan mengalami arah yang ingin dicapai, pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk mencapainya? Pada tahap ini, perusahaan harus memahami kondisi internal maupun kondisi eksternal yang dihadapi. Yang menarik dari pendekatan TOS adalah fokusnya bukan hanya pada indikasi masalah, tetapi pada tindakan yang harus dilakukan setelah masalah tersebut ditemukan.
Artinya setiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman harus diterjemahkan menjadi keputusan yang nyata dan dapat dijalankan oleh perusahaan. Pada kasus Goto, perusahaan memiliki kekuatan berupa ekosistem digital yang besar dan jumlah pengguna yang sangat banyak. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan berupa biaya operasional yang tinggi dan tantangan dalam mencapai profitabilitas. Di sisi lain, terdapat peluang berupa peningkatannya penggunaan pembayaran digital, perkembangan ekonomi digital Indonesia, serta peluang kerja sama dengan perusahaan besar seperti Google, TikTok, dan Telkomsel. Oleh karena itu, strategi yang dipilih adalah strategi WO, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan internal. Misalnya melalui kemitraan strategi agar biaya investasi dapat ditanggung bersama. Seringkali perusahaan memiliki strategi yang bagus di atas kertas, tetapi gagal pada tahap pelaksanaannya. Masalah biasanya bukan pada strateginya, melainkan pada organisasi yang belum siap menjalankannya. Perusahaan strategi hampir seluruh membutuhkan perubahan cara kerja, pembagian tugas, bahkan sumber pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan yang menyusun struktur organisasi dan sumber daya yang dimilikinya. Setelah strategi ditentukan, tantangan berikutnya bagi Goto adalah bagaimana menjalankan strategi tersebut secara efektif. Karena Goto memiliki beberapa lini bisnis seperti transportasi, perdagangan elektronik, dan layanan keuangan digital. Perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang mampu mengelola masing-masing unit bisnis secara lebih fokus. Selain itu, dalam menjalankan strategi efisiensi, Goto juga melakukan berbagai penyesuaian operasional seperti pengurangan biaya pemasaran yang tidak efektif, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan efisiensi pada proses bisnis internal. Dari sisi pendanaan, Goto juga lebih berhati-hati dalam menentukan sumber pendanaan agar pertumbuhan perusahaan tetap sehat dan berkelanjutan. Kesalahan yang cukup sering terjadi dalam perusahaan adalah menilai keberhasilan hanya dari laba atau rugi. Padahal keuntungan biasanya baru terlihat setelah berbagai proses dijalankan dalam waktu yang cukup panjang. Karena itu, perusahaan juga perlu memperhatikan keputusan pelanggan, efisiensi proses kerja, serta kemampuan organisasi untuk terus belajar dan berinovasi. Apabila ketiga aspek tersebut membaik, maka dalam jangka panjang hasil keuangan biasanya juga akan ikut membaik. Bell Scorecard membantu Goto untuk menilai keberhasilan strategi yang dijalankan dari berbagai sudut pandang. Dari perspektif keuangan, perusahaan dapat mengukur peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang terjadi setiap tahunnya. Dari perspektif pelanggan, Goto dapat mengukur jumlah penggunaan aktif, tingkat kepuasan pelanggan, serta loyalitas pengguna terhadap layanan yang dimiliki. Dari proses internal, perusahaan dapat melihat kecepatan layanan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan dari pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan dapat mengukur kemampuan inovasi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, Goto tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Menurut saya, ini adalah slide terpenting dalam keseluruhan presentasi. Jika diibaratkan sebuah perjalanan, tahap pertama adalah menentukan tujuan perjalanan tersebut. Tahap kedua adalah menentukan rute terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap ketiga adalah benar-benar menjalankan perjalanan tersebut. Dan tahap terakhir adalah mengevaluasi apakah kita sudah sampai di tujuan atau justru perlu mengubah arah perjalanan.
Oleh karena itu, kegagalan perusahaan seringkali bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan karena salah satu bagian dari siklus ini tidak berjalan dengan baik. Kasus Goto menarik karena perusahaan ini pernah menjadi simbol pertumbuhan industri digital di Indonesia. Selama bertahun-tahun, fokus utama perusahaan ini adalah memperbesar jumlah pengguna dan memperluas pasar. Namun, setelah menjadi perusahaan terbuka, fokus tersebut mulai berubah karena investor mulai menentukan efisiensi dan keuntungan yang lebih nyata. Perubahan inilah yang menjadikan Goto sebagai contoh yang sangat relevan untuk mempelajari perubahan strategi bisnis. Dari hasil analisis terlihat bahwa Goto sebenarnya memiliki posisi yang unik. Di satu sisi, perusahaan memiliki kekuatan yang sangat besar berupa ekosistem digital yang luas. Namun di sisi lain, biaya operasional yang tinggi membuat perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya. Karena itu, strategi yang paling realistis bukanlah melakukan investasi besar-besaran, tetapi memperbaiki kondisi internal sambil tetap memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar. Solusi yang diusulkan pada dasarnya berfokus pada efisiensi tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan tetap berkembang, tetapi dengan tingkat resiko yang lebih terkendali. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan agar pertumbuhan yang terjadi benar-benar sehat dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan hanya bertahan, tapi membantu fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi dan tanya jawab apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan apapun didiskusikan bersama. Sebelumnya, saya Nadia yang ingin bertanya, mengapa Goto memilih strategi WO dibandingkan strategi lainnya dalam matriks TWS? Terima kasih. Terima kasih. Izinkan saya menjawab terlebih dahulu. Goto memilih strategi WO karena kondisi perusahaan saat ini menunjukkan bahwa kelemahan internal masih cukup besar, terutama tingginya biaya operasional dan perusahaan yang belum sepenuhnya mencapai profitabilitas. Namun di sisi lain, Goto memiliki peluang eksternal yang besar berupa kolaborasi dengan berbagai perusahaan seperti TikTok, Google, dan Telkomsel, serta peluasan penggunaan GoPay QRIS pada transportasi publik. Oleh karena itu, strategi yang paling sesuai adalah memanfaatkan peluang eksternal tersebut untuk mengatasi kelemahan internal yang dimiliki perusahaan. Contohnya adalah melalui kemitraan strategis atau joint venture sehingga Goto dapat berbagi biaya investasi dan memperluas pasar tanpa harus membangun seluruh infrastruktur sendiri. Apakah terjawab? Terjawab, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Iya, saya Kak. Silakan. Bagaimana balance scorecard membantu GoTo dalam proses transisi dari pertumbuhan agresif menuju efisiensi dan profitabilitas? Balance scorecard membantu Goto karena perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang akan mendukung keuntungan jangka panjang. Dari keuangan, Goto dapat memantau perkembangan profitabilitas dan efisiensi biaya. Dari pelanggan, perusahaan dapat mengukur tingkat kepuasan dan retensi pengguna. Dari proses internal dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan proses bisnisnya.
Sedangkan dari pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan dapat menilai kemampuan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, Balance Scorecard membantu Goto memastikan bahwa proses transaksi menuju efisiensi dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pengurangan biaya semata. Sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan proses yang saling terhubung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi yang baik memerlukan organisasi yang mampu menjalankannya dan sistem pengukuran yang mampu menilai hasilnya. Kasus Goto menunjukkan bahwa kondisi bisnis menuntut perusahaan untuk terus menyusun strategi yang dimiliki agar tetap relevan dengan lingkungan bisnis yang terus berubah. Materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan materi perkuliahan manajemen strategi serta berbagai referensi yang berkaitan dengan perkembangan dan strategi bisnis Goto. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan, saya mohon maaf. Saya Novia Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak.